Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Afrilia Hartati, delegasi SMA Negeri 1 Ranu Dongkal sebagai pembicara pertama tim oposisi. Saya akan memberikan sanggahan-sanggahan saya terhadap argumentasi yang telah dipaparkan oleh tim afirmatif yang terhadap mosi yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan juri yang terhormat, sanggahan saya yang pertama adalah bahwasannya tim pemerintah menyatakan influencer memiliki kecenderungan menggiring opini publik tanpa adanya diskursus yang sehat. Padahal Dewan juri yang terhormat, apabila kita menggunakan jasa influencer dalam mempromosikan kebijakan, maka para public figure yang memiliki banyak pengikut ini akan memiliki banyak sekali kemungkinan timbal balik yang bisa diberikan oleh masyarakat seperti kritik dan saran atas kebijakan yang telah diinformasikan. Contohnya, para masyarakat ini bisa memberikan komentar-komentar terkait hal yang diinformasikan. Bahkan influencer ini bisa melakukan live streaming sehingga bisa berkomunikasi secara langsung dengan para pendengarnya. Sehingga hal ini akan lebih efektif untuk mengambil aspirasi-aspirasi yang dikumpulkan dari mereka. Kemudian sanggahan saya yang kedua adalah bahwasanya tim afirmatif mengemukakan bahwa penyampaian kebijakan ini harus terbuka secara konferensif. Dewan juri yang terhormat, kita melihat dari segi berpengaruhnya orang yang memberi informasi kebijakan tersebut. Jika memang dilakukan oleh para ahlinya, namun masyarakat cenderung tidak menggubris atau tidak terpengaruh, maka itu sama saja tidak memberi dampak yang menguntungkan. Sebaliknya, jika kita menggunakan kekuatan influencer, maka kita akan memiliki banyak, maka influencer yang memiliki banyak pengikut ini akan memberi benefit yang lebih tinggi, sehingga masyarakat akan lebih berpengaruh dengan kebijakan yang telah diinformasikan. Kita melihat selera masyarakat Indonesia saat ini, yang mana mereka sangat menyukai hal-hal yang sedang tren atau viral. Maka dengan menggunakan influencer, kemungkinan besar masyarakat akan percaya sehingga mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah dituturkan. Sanggahan saya yang ketiga adalah bahwasanya tim pemerintah mengemukakan influencer adalah orang yang tidak mengetahui penuh dan bisa saja kebijakan-kebijakan itu diselewengkan atau dikatakan menyesatkan masyarakat. Memang Dewan juri yang terhormat, dewasa ini internet memiliki beberapa dampak negatif seperti timbulnya banyak hoax yang menyebar cepat. Namun sebagai pemerintah yang mengetahui secara rinci bagaimana menginformasikan kebijakannya, pemerintah seharusnya dapat menyeleksi influencer atau public figure yang pantas untuk dijadikan motivator itu sendiri, bukan hanya asal-asalan dalam memilih orang. Jangan pandang sebelah mata sang influencer itu sendiri. Di Indonesia, kita sudah banyak sekali influencer yang mumpuni dalam hal pemberian informasi, memiliki karakter yang baik dan dapat mempengaruhi publik. Salah satunya seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, dan Atta Halilintar, dan masih banyak lagi. Sehingga bisa dikatakan pemerintah dapat mengandalkan sang influencer ini sebagai informan yang kuat untuk mempromosikan kebijakan. Kemudian Dewan juri yang terhormat, selanjutnya saya akan memberikan argumen saya mengapa saya menolak mosi kali ini. Argumen saya yang pertama adalah dalam pemanfaatan media sosial. Ini akan menjadi hal yang harus dilakukan apabila kita menggunakan media sosial atau influencer di tengah perkembangan era digital yang saat ini menjadi pengaruh yang besar bagi masyarakat. Kemudian media sosial ini hadir sebagai penyampai pesan, apalagi para public figure ini memiliki pengikut sampai jutaan bahkan puluhan juta. Contohnya seperti Raffi Ahmad yang memiliki pengikut 44 juta di Instagram, sehingga dipastikan akan memiliki pengaruh yang signifikan dibanding dengan menggunakan surat kabar, di mana untuk mendapatkan pelanggan 2 juta saja sangat sulit untuk ditemukan. Kemudian influencer ini memiliki rekam jejak dan pengikut yang jelas, juga punya tanggung jawab moral yang bagus. Terlebih ada 175 juta orang di Indonesia yang butuh literasi global. Menurut Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers, menyatakan bahwa penggunaan influencer tidak ada masalah secara hukum transplantasi. Dalam arti jelas dipesan siapa dan kontennya juga sesuai. Kemudian Dewan juri yang terhormat, argumen saya yang kedua adalah dengan menggunakan influencer mereka lebih bisa menginspirasi dan memotivasi masyarakat. Contohnya seperti pemilik Instagram akun Vaynerchuk
yang adalah seorang pengusaha ternama yang menanamkan banyak aset ke perusahaan besar seperti Facebook, Snap, Venmo, dan masih banyak lagi. Ia selalu memposting video-video sebagai konten utamanya di Instagram yang banyak memberikan tentang solusi bisnis dan motivasi dalam membangun atau memulai sebuah bisnis. Kemudian yang kedua, akun milik sebuah perusahaan digital marketing yang dipimpin oleh tim Kasliyev. Akun Daily Dose ini bisa dikatakan sebagai akun pertama yang memposting kata-kata motivasi dan inspirasi untuk berbagai hal, baik itu gaya hidup, bisnis, bahkan percintaan, hobi maupun keluarga. Dan akun-akun ini memiliki sumber yang terpercaya. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim oposisi saat ini tidak akan melarang penggunaan influencer untuk menginformasikan kebijakan pemerintah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.